Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, amin. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. 11 sampai yang ke-15. Ya, saya bacakan ini. Begini firman Tuhan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Amin. Jadi ini dari ayat 11 dikatakan, Dialah yang memberikan. Jadi ini 5 jawatan ini adalah yang pertama, seperti tangan ini ya, seperti tangan, ada rasul ini, terus nabi, terus pemberita Injil, terus gembala dan pengajar atau guru. Ya. Oke. Jadi ada rasul, nabi, terus pemberita Injil, terus gembala dan pengajar atau guru. Oke ya, jadi biar semuanya lebih jelas kita akan pelan-pelan. Nah, yang pertama, apa sih rasul ini? Apakah masih bekerja sampai sekarang? Nah, karunia-karunia rasul ini apakah masih ada? Karunia nabi apakah masih ada? Nah, kalau yang disebut nabi memang sudah tidak ada, ya kan? Tetapi karunia rasul ini masih ada, atau jawatan kalau di dalam gereja, ya. Nah, rasul ini disebut dari kata apostolos, ya. Apostolos dalam bahasa sana Greka itu dari kata kerja yang
disebut apostelo. Ya, apostelo. Ya, makanya kita kan sudah pernah dengar namanya pengajaran profetik dan apostolik gitu ya. Kalau rasul ini namanya apostolos gitu, oke. Atau ini ya disebut profetik atau nah pokoknya tentang kenabian dan kerasulan. Nah, terus apa arti dari rasul? Rasul ini seperti apa? Nah, kita lihat rasul adalah seorang yang diutus dan diberi kuasa oleh, oke, bisa dengar jelas ya. 20 ini dicatat saja. Efesus 2 ayat 20 dikatakan yang dibangun di atas dasar para rasul dan nabi dengan Kristus sebagai penjuru. Artinya rasul dan nabi ini menjadi penginjil, tapi penginjil peletakan dasar ajaran. Ya, yang meletakkan dasar ajaran. Oke ya. Nah, jadi yang pertama rasul itu yang diutus dan diberikan kuasa oleh ia yang ia representasikan dengan menyatakan kehendak dan tujuan Allah. Oke. Terus nabi, sekarang untuk nabi. Oke. Pak Ngatno nggak ada ini apa namanya videonya. Oke ya. Karunia nabi. Nabi ini dari kata naba. Naba yang berarti ya, karena ini pelajaran jadi santai, agak santai. Yang berarti nubuat atau bernubuat. Naba itu artinya bernubuat. Nah, apa artinya bernubuat? Bernubuat adalah berkata-kata di bawah pengaruh Roh Kudus. Oke, sudah dicatat. Terus nabi juga bisa berarti, ini tulisannya agak ini ya karena bahasa sana, propeteo. Propeteo ini PROPHETUO. Perlu saya ulang. PROPHETEUO. Propeteo. Yang artinya kalau kita kenal ini profetik gitu ya, bahasa Inggrisnya kan gampang, profetik. Nah, profetik dan apostolik, nah ini pelajarannya. Yang berarti, jadi propeteo ini artinya meramalkan peristiwa. Meramalkan peristiwa. Ya, atau di bawah inspirasi, atau meramalkan ini dipimpin oleh Roh Kudus, atau juga bisa disebut menyatakan pewahyuan ilahi. Oke. Ya, terus penginjil dalam bahasa apa? Dari kata evangelion. Evangelion ya seperti evangelis, cuma ini pakai lion. Evangelion ya, yang artinya pembawa kabar baik atau pembawa berita baik. Oke, sudah. Nah, sekarang gembala. Gembala adalah orang yang ditugaskan untuk menjaga dan mengawasi dan memelihara kebutuhan rohani jemaat lokal. Ya, saya ulangi ya. Gembala adalah mereka yang menjaga dan mengawasi dan memelihara kebutuhan rohani jemaat lokal.
Amin. Atau kalau di Alkitab disebutkan sebagai penatua dan penilik jemaat. Oke. Oke, yang gembala ini aja ada, enggak buka ayat ini. Terus pengajar atau guru, karunia guru. Ya. Itu pengajar dari arti kata, jadi diambil dari kata ini. Didasko. Oke. Dari kata didasko, ini tulisannya sama dengan kita ini, didasko. Artinya mengajar atau memberi petunjuk. Ya. Nah, pengajar adalah mereka yang memiliki karunia khusus untuk menjelaskan dan menguraikan secara rinci. Ya, jadi pengajar atau guru itu orang yang diberikan karunia untuk menjelaskan dan menguraikan secara rinci. Efesus 4 bisa dicatat aja nih, kita nggak usah baca ya. Efesus 4 ayat 11 sampai 14 ini tadi kan sudah dibaca ini ya. Nah, jadi kalau dilihat di ini seperti tangan kayak gini. Seperti tangan ada rasul, nabi, terus penginjil, apa tadi? Gembala dan guru Injil. Gitu ya. Oke. Jadi jawatan ini nanti akan kita lihat ini dari akan jadi gini, kita masing-masing ya, semua ini bisa dipakai ke arah itu sesuai panggilan, sesuai apa yang kita lakukan. Misalnya sering Injil terus. Sering Injil itu nanti bisa bergerak ke atas ke arah kenabian atau kerasulan. Atau juga bisa jadi gembala atau pengajar. Nah, ini bisa bergerak. Jadi, apakah satu orang bisa memiliki satu atau dua jawatan? Bisa saja, bisa double. Ya, ini. Nah, terus semua ini, maksudnya 5 jawatan ini akan disertai oleh karunia-karunia. Ya, biasanya orang lihatnya jawatannya di mana, ini dilihat dari karunianya. Dan ada beberapa karunia secara pokok ya. Ini kita lihat di 1 Korintus. Coba lihat 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai yang ke-11. Oke. Ini bacaannya di 1 Korintus 12 ayat 4 sampai yang ke-11. Mana ini orangnya? Oke. Salam Bu Rika. Oke ya, saya bacakan. Salam Bu. Langsung gabung ya Bu ya. Apa namanya? Kameranya dibuka. Oke, kamera. Mbak Lita, kameranya belum nyala ini. Oke, salam Bu, langsung gabung Bu ya. Oke, untuk karunia ini di 1 Korintus 12 ayat 4 sampai yang ke-11. Nah, ini saya bacakan biar enak ya. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh.
dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, ya. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nah, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ya, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Nah, kita akan lihat, karena ini untuk belajar ya, karunia seperti ini, karunia bahasa roh. Ini saya kira semua sudah punya ya. Untuk bahasa roh semua sudah punya. Sudah bisa semua. Pak Ngatno sudah sekarang? Sedikit-sedikit Pak, tapi mohon maaf Pak Nano, kadang kok bahasa roh saya kok beda dengan yang biasa yang diucapkan orang banyak. Memang bahasa roh beda-beda. Beda ya. Nah gini, nanti saya jelaskan bahasa roh itu ada dua macam. Ada yang namanya seknolalia, tulisannya X E N O lalia, seknolalia. Oke ya. Oke, tidak usah khawatir, nanti yang ketinggalan tadi ada rekamannya, nanti ya saya gabung di grup ya. Nah, seknolalia ini setiap bahasa roh yang dipunyai setiap orang, yang semua orang bisa punya, dan bahasanya yang susah dimengerti, nggak bisa dimengerti itu karena bahasa roh ini berbicara secara pribadi dengan Tuhan. Bicaranya secara pribadi gitu ya. Nah, terus ada namanya glosolalia. Glo tulisannya GLOSO, ya sama seperti tulisan bahasa Indonesia lah. Glosolalia. Nah, itu bahasa roh yang berbicaranya itu dalam bahasa-bahasa daerah tertentu ya. Jadi itu yang harus diterjemahkan, yang biasanya isinya adalah firman. Ya, firman, biasanya petunjuk. Jadi beda dengan yang seknolalia ini, kadang-kadang yang ngomong sendiri nggak ngerti ini bahasa apa, ngomong apa gitu kan. Tetapi ini berbicara secara pribadi. Nah, kalau glosolalia ini biasanya kita orang Jawa misalnya, tahu-tahu bisa ngomong bahasa Mandarin lancar itu, padahal nggak pernah belajar. Ya kan? Nah ini, jadi bisa tiba-tiba seperti itu. Nah itu yang harus diterjemahkan. Makanya kalau ada ahli bahasanya kan enak itu. Oke ya.